Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, kita biasakan wa haqqan ala rabbika bi fahmi rusul wa tuqawwi bi sunnatul Allah. Anak hadratul kiram wal mukarram, para ahli, para kiai yang kula hormati, khusus panjenenganipun Sohibul Ma'ad untuk pesantren Nurul Quran. Yang saya hormati pengurus cabang beserta seluruh anggota, berikut ketua PAC dan seluruh anggota JLO yang semoga selalu istiqomah dakwah Quran di kita. Puji dan syukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang saya hormati, saya tidak perlu memperkenalkan diri karena saya sudah sangat terkenal. Jadi kalau belum kenal saya praktisi anak. Kalau jin wis kenal ketua dewi, kok anggota JLO ketua dewi, berarti lebih sadis daripada jin. Jadi alhamdulillah hari ini apa yang menjadi hajat saya sudah terpenuhi. Bahwasanya saya berangkat dari rumah kemarin hari Jumat jam 1:30, nyampe kota Jambi jam 1:30, sampai di Tanjung Jabung Timur di Tunggal jam 3:30. Jadi apa yang menjadi niat saya dari rumah, yang pertama saya ingin ketemu sedulur-sedulur saya. Saya ingin ketemu orang tua saya ingin ketemu dengan guru-guru saya. Dan alhamdulillah hajat saya sudah terpenuhi, maka acara selesai. Kemudian selalu niat dalam setiap perjalanan saya, ya Allah, apabila kedatangan saya ke sana itu ada manfaatnya, ada barokahnya, maka lancarkanlah perjalanan saya. Dan alhamdulillah saya sudah sampai di sini. Insya Allah dalam waktu yang singkat nanti, semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Jadi apa yang saya lakukan ini hanyalah dalam rangka saya menjaga amanah, saya menjalankan sebuah perintah dari guru saya, yaitu ketika Gus Ahmad dawuh kepada saya pada tahun 2019 tanggal 15 Januari, tepat hari ini 4 tahun yang lalu saya menerima ijazah dari Gus Ahmad. Kemudian pada tahun 2020 pada tanggal yang sama beliau menitipkan JLA di Jambi kepada saya. Maka apa yang saya lakukan selama ini, saya bukan yang terbaik, tapi saya berusaha memberikan yang terbaik. Dan kedatangan saya ke sini dalam rangka saya merawat benih yang ditanam, yang ditebar oleh Mujiz, oleh Gus Ahmad. Yang mana benih ini saya mempunyai tanggung jawab untuk merawatnya, memupuknya, kemudian memperhatikan, merawatnya agar supaya benih yang ditanam oleh Mujiz ini bisa tumbuh
berkembang dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya kesini memang sekedar menjalankan amanah, nilai bibit-bibit benih yang dulu ditanam oleh bersama. Dan ternyata dari sekian banyak benih yang ditebar oleh Bujis, yang tumbuh hanya ya sekitar 30%. Dan dari 30% yang ditebar, kualitasnya hanya ya 40%. Kemudian menjadi tanggung jawab saya untuk supaya benih yang ditabur, yang ditanam ini bisa menjadi subur, menjadi besar dan bermanfaat. Jadi sekarang saya melihat benih-benih yang ditabur oleh Bujis itu ada yang setengah hidup, setengah mati. Kemudian ada yang hidup besar, tinggi, tapi tidak mengeluarkan buah, hanya mengeluarkan daun. Ada yang daunnya banyak, buahnya banyak, tapi buahnya pahit. Contohnya ini konsulina, pasirnya banyak, ikannya banyak, penggemarnya banyak, tapi kalau itu jarang mandi. Alhamdulillah, kalau kayak beliau dulu mandi bahaya. Jadi hari ini saya ingin meletakkan, memberikan satu ilmu yang saya dapatkan dari guru-guru kita, dan semoga ilmu ini nanti yang saya berikan sedikit banyak ada manfaatnya untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, kalau jenengan pengen bisa, pengen mumpuni, pengen sakti, jenengan seharusnya langsung konsultasi kepada Gus Ahmad. Jenengan langsung teleponan, video call, konsultasi, minta ijazahan, minta semua teknik, ayat dan seterusnya. Itu jenengan baru sakti. Sekarang tak kasih nomornya Gus Ahmad, jenengan japri beliau, minta teknik apa yang jenengan belum paham, dan insya Allah WA yang jenengan kirim 3 bulan ke depan orang dibuka. Ya, kelas dengan PC aja itu WA beliau itu sebulan itu belum cetak dulu. Ya, ada deh. Ternyata begitu sulitnya kita untuk langsung ketemu dengan sang sumber ilmu, guru kita Gus Ahmad. Makanya ketika HP itu tidak punya sinyal, maka cara terbaik adalah kita mendekati tower, atau towernya kita pindah ke rumah. Kan begitu. Agar supaya apa? Agar sinyal yang kita terima itu selalu on, selalu standby. Nah, pertanyaannya, mungkinkah rumah kita pindah mendekati tower, ataukah towernya yang kita pindah ke rumah? Maka ketika itu tidak mungkin, jenengan butuh alat yang namanya WiFi untuk menerima dan mengirimkan sinyal. Dan dalam hal ini, kalau jenengan pengen sinyalnya selalu on, nyambung dengan Gus Ahmad, jenengan butuh WiFi. Dan wifi-nya hari ini adalah yang pegang mic. Maka nih wifi itu larang, syaratnya angel. Kalau wifi-nya pengen on harus ada kopinya. Kalau nggak ada kopinya, baterainya habis, nggak bisa ngomong. Lanjut lagi. Kita pikir menang jagung barat, menang pilih kopi orangnya. Lanjut orangnya. Hadirin yang saya hormati,
Jadi ketika sesuatu apapun barang yang tidak berharga, dia membutuhkan satu proses agar dia bernilai. Apapun itu, ketika sebuah besi ditempa, dibakar, dipukul, dibakar, dipukul, dibakar, dipukul, maka dia akan menghasilkan satu karya seni yang disebut dengan keris. Maka untuk menjadi seorang praktisi JRA yang ahli, dengan harus dikepuk, dibakar, dikepuk, dibakar. Dan hari ini tugas saya adalah menggetak-getak. Supaya apa? Supaya menjadi praktisi yang betul-betul militan. Jika seandainya besinya memang patah, biarlah dia patah. Karena barang yang bagus itu membutuhkan proses yang panjang. Maka saya sampaikan kepada panjenengan semua, kalau jenengan pengen belajar ruqyah, pengen menjadi seorang ahli ruqyah, belajarlah kepada saya. Saya tegaskan lagi, kalau jenengan pengen menjadi ahli ruqyah, belajarlah kepada saya, karena saya ahlinya ruqyah. Dan saya menyampaikan ini bukan satu kesombongan, tapi wajib hukumnya saya mengatakan saya ahlinya ruqyah. Kalau saya mengatakan saya bukan ahli ruqyah, saya malu dengan guru saya yang sangat keilmuannya sudah jelas, kealimannya sudah jelas. Orang di luar sana hanya dengan buka Google, buka YouTube, dia berani mengatakan saya ahli ruqyah. Nah, kalau saya punya guru yang jelas, sanad keilmuannya jelas, kok masih mengatakan saya belum bisa, maka masuk aja ke kamar nonton TV. You understand? Dan saya mengatakan ahli ruqyah boleh dibuktikan. Kalau ukuran barometernya banyaknya pasien, saya yakin segini banyaknya belum pernah mengalahkan pasien saya. Cuman pasiennya virosis paling 500, itu yang sampai 1000, terus 500 itu standar. Kalau boleh 500, kalau ukurannya harus balik modal gitu. Paling sama 500 lah, 200, 300, 500. Dan dari 500 itu separuhnya itu ada yang mati, ada yang enggak sembuh. Ya. Kalau saya tuh 500 itu Pak sebulan, Pak. Pasien saya tuh 500 sampai 700 orang per bulan. Maka kalau itu menjadi ukuran ahli, maka saya ahlinya. Penyakit apa yang belum pernah saya tangani? Wes kabeh. Kalau belajar ruqyah, belajar ke ahlinya. Maka hari ini saya datang sebagai wifi untuk memancarkan agar sinyal frekuensi dari beliau guru kita selalu tersambung kepada kita. Siap? Ucap-ucap? Siap. Yang pertama, ini saya langsung masuk poin karena saya dulu pernah mengawali materi saya untuk materi dasar, dan ini hanya sekedar saya mengulas sedikit. Nanti semoga waktunya cukup sampai materi yang kedua, dan nanti malam kita lanjutkan ke seleksi untuk materi yang ketiga. Semoga cukup. Maka saya sampaikan kepada panjenengan semua bahwasanya ketika jenengan sudah mengatakan ajas hukum, ketika Gus Amak mengatakan ajas hukum dan jenengan menjawab qabiltu, maka saat itu antara hak dan kewajiban seorang guru dan murid itu sudah sah. Asal membayar 400.000. Ketika jenengan sudah memenuhi kewajiban jenengan membayar 400.000 dan Gus Amak sudah mengatakan ajas hukum qabiltu, maka saat itu jenengan sudah sah diakui sebagai murid Gus Amak. Jenengan boleh meruqyah dengan cara jenengan. Jenengan boleh meruqyah dengan teknik apapun. Jenengan boleh meruqyah dikala kolaborasi dengan ilmu apapun. Silahkan, boleh. Jenengan boleh bertarik, boleh pasang plang. Boleh juga dengan mengajak temannya untuk membuka klinik-klinik yang di sana mengadakan pengobatan. Boleh. Tapi kalau jenengan memakai nama JRA, jenengan menggunakan atribut JRA, maka itu ada aturannya.
Dan hari ini saya mengajak jenengan untuk tahu aturan, taat aturan. Ketika aturan ini kok berat jenengan laksanakan, maka silahkan keluar dari JRA. Paham? Kalau ada yang menggunakan ilmunya, ada menggunakan atributnya, aturannya di luar dari ketentuan 99 prinsip JRA, silahkan keluar dari JRA. Tanggalkan atribut JRA atau keluar dari JRA. Nah, ini ngantuk apa mendengarnya? Biasanya perukian itu pasti mana? Perukian itu kalau lapar ngantuk, kalau kenyang tidur. Dan memang saya sengaja memilih jam-jam ngantuk agar nanti ada seleksi. Endi to sing benar-benar masuk. Memang tak sengaja. Dari pagi tadi saya sengaja matahari habis zuhur, pas ngantuknya kasih makan dulu yang kenyang biar ngantuk. Setelah itu saya materi. Ya. Siap. Hadirin yang saya hormati. Saya pertama sekali ingin saya kuatkan adalah tentang niat kita, mengingatkan kepada saya dan panjenengan semua bahwasanya JRA itu adalah dakwah Quran sebagai obat, bukan pengobatan. Tapi pada prakteknya banyak di antara kita yang melupakan hal itu dan ternyata dia lebih fokus kepada pengobatan. Maka saya katakan hari ini, kalau jenengan salah niat mengatakan JR adalah pengobatan, jenengan sudah sesat dan akan menyesatkan. Contohnya gimana? Yang paling gampang saja. Ketika jenengan sudah mulai menerima pasien, kemudian HP-nya berbunyi, di situ ditulis pasien 1. Tiba-tiba dia telepon, pasien 1 memanggil, hatinya deg-degan. Itu maknanya. Kepada wongnya kandung, menang. Ada yang seperti itu. Dia akan ketakutan dan dia malu menceritakan kepada orang lain ketika yang diruqyah tidak sembuh. Tapi dia akan bangga dan menceritakan berulang-ulang kepada orang lain ketika yang diruqyah sembuh. Kai wong kai. Ini baju yang Pak Bas, gak mari, tak ruqyah mari, aku gitu loh. Okay? Dan dia akan malu menceritakan ketika dia meruqyah gagal, tidak sembuh. Maka saya mengingatkan kepada panjenengan semua, tugas kita sebagai seorang peruqyah itu adalah mendakwahkan Al-Quran sebagai obat, bukan pengobatan. Saya akan memberikan contoh ketika kita ada seorang pasien yang datang kepada kita, kemudian dia cerita, Ustaz, tolong keluarga saya diruqyah, anak saya diruqyah. Dia sudah berobat kemana-mana, sudah ke dokter, sudah ke spesialis, sudah diruqyah berkali-kali, tapi tidak sembuh. Dia kalau malam menggigil kedinginan, tidak bisa tidur, dan dia teriak-teriak terus. Maka saat itu kita buka buku, kita hafalkan ayatnya, kita ingat-ingat teknik, kemudian datang ke sana. Kemudian dengan cara kita dideteksi dan seterusnya, maka di situ dibuat kesimpulan. Oh, kalau dari depan ini ketempelan, kalau dari belakang ini berarti kena sihir. Sihir itu ada buhulnya, buhul itu ada 2, ada buhul dalam, ada buhul luar. Maka yang saya lakukan adalah seperti ini. Terjadilah proses meruqyah di sana dan ternyata pasiennya tambah parah. Setelah itu dia kemudian mencari lagi teknik-teknik yang baru. Telepon ketua PC, minta amalan dari ketua PW, dan besoknya diteruskan lagi. Akhirnya tambah parah. Kemudian besok dia cari produk. Ini saya bawa Habatus Sauda, ini produk JR yang udah disuwuk.
ini diminum sehari 3 kali, maka dia kesana kemari membawa obat. Dan seperti itu, dan ternyata pasiennya tidak sembuh. Maka yang muncul adalah satu, dia akan ngabar, menguat keyakinannya bahwa ruqyah itu sebagai obat. Yang kedua, dia akan ngabur, dia menghilang dari komenan grup. Dan yang ketiga, dia akan ngubur, menyembunyikan diri. Apa masalahnya? Masalahnya karena tujuannya mencari sembuh. Ini kalau belum ada kopi, belum tak lanjutkan. Sholawat dulu. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa saya lanjutkan. Kalau niat kita di JRA sampai pengen menjadi penyembuh, pengen menjadi dokter, maka saya katakan jenengan kalau bayar 400.000 kurang lah. Bayar 400.000 pengen pinter menyembuhkan satu penyakit, maka saya katakan mahari kurang. Seorang dokter itu menjadi ahli, dia menjadi hebat, dia butuh waktu, butuh biaya yang banyak. Dan jenengan bayar 400.000 karena pengen bayar dokter. Dan dokter itu ketika memberikan resep obat, dia tidak mau makan obatnya. Nah, pertanyaannya sekarang seperti ini. Kapan terakhir jenengan meruqyah? Ayo saya tanya. Yang paling banyak pasiennya saya tanya, kapan terakhir meruqyah? Seminggu yang lalu? Hari ini? Siapa yang dulunya? Diri sendiri. Meruqyah itu menjadi sukses ketika dia sudah meruqyah istrinya dan dia sudah diruqyah istrinya. Artinya istrinya menjadi praktisi. Kalau belum itu belum hebat. Apalagi menjadi seorang meruqyah, dia sudah pernah diruqyah